Assalamualaikum sahabat setiap Pleman dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Pleman Rumahan seputar rawatan pleci dan juga burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai ya, sekarang ini selalu santai ya karena nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan. Adapun sesekali kalau pas ada kerjaan aja serabutan. Jadi mau berbicara sedikit, memberi pemahaman sedikit buat teman-teman Pleman dimanapun berada, khususnya buat pemula. Jadi dari pemula untuk pemula. Nah kemarin ini rencana mau bikin film pendek seputar burung pleci, cuma masih nunggu momen yang pas ini susah. Kadang saya nggak bisa, orang lain bisa. Kadang saya bisa, orang lain sibuk. Terus kemudian kayak kemarin udah ngumpul, udah siap semuanya, tiba-tiba cuaca nggak mendukung. Ya mudah-mudahan lah kedepannya lancar. Nah jadi hari ini saya cuma mau mereview aja, mereview video tahapan merawat pleci. Nah di situ masih banyak orang yang bingung dengan pleci ini, apa itu yang namanya ngalas, ada yang ngeriwik, kemudian juga bunyi birahi. Dari berbagai macam jenis juga beda-beda. Nah ini kemarin itu udah dibuat, cuma memang waktu kemarin itu kan masih pemula, masih awal-awalnya ini kan bikin YouTube ini kan karena iseng, karena berbagi. Nah sekarang banyak orang yang masih bingung, kemudian juga di situ kurang lengkap, suara kurang jelas, video materinya kurang lengkap. Nah jadi hari ini mau saya review, mau saya perbaiki dengan lebih detail lagi, dengan suara yang lebih jelas lagi. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita minum kopinya. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah buat para suhu, para master, buat yang paham semuanya, jadi mohon juga dikoreksi apabila ada kesalahan. Di sini saya cuma mau menjelaskan sedikit aja dari pemula untuk pemula. Adapun kesalahan langsung diingatkan di kolom komentar, jangan sungkan. Nah jadi di sini saya bukan mengajari apalagi menggurui, tapi saya cuma sekedar sharing, sekedar berbagi aja buat teman-teman semua. Nah jadi tahapan merawat pleci yang pertama itu kan tahap-tahapannya itu kan ada yang namanya ngeriwik, ada yang namanya ngeriwik halus, ngeriwik kasar, ngalas, kemudian baru roll tembak atau roll durasi. Nah kemudian juga ada juga di samping itu bunyi sapaan, bunyi birahi, birahi dakun sama birahi buxtoni, itu beda-beda. Nah jadi buat teman-teman semua yang mau tahu lebih lengkapnya, jangan lupa tekan subscribe-nya dan loncengnya, like dan share juga secara gratis, nggak ada salahnya mensupport channel ini buat teman-teman semua. Nah jadi tahapan pleci yang pertama itu bunyi ngekol atau ngecal, bunyi suara panggilan. Nah suara panggilan itu cuma sekedar ngecuit aja, ada yang pelan, ada yang kenceng. Nah berikut suara ngekolnya itu seperti ini. Nah ada juga ngekolnya seperti ngekol, cuma seperti rapat, ngekol rapat, ada yang ngekol double. Nah itu juga bukan ngalas, itu masih ngekol double, ngekol rapat. Jadi suara panggilannya itu seperti ini. Itu tadi
Itu suara bunyi panggilan ya, bunyi panggilan umum. Jadi buah suara nge-call itu suara panggilan, jadi memanggil pleci lain. Nah, ada juga setelah dirawat itu ngeriwik. Nah, di ngeriwik ini salah satu kunci yang jaminan itu bahwa pleci itu jantan. Karena kalau pleci betina itu nggak bisa ngeriwik. Nah, kalau mau memastikan pleci jantan atau betina, dilihat dari ngeriwiknya. Kalau dia ngeriwik, dia pasti jantan. Kalau dia nggak ngeriwik, kemungkinan betina. Nah, apa itu yang namanya ngeriwik? Ngeriwik itu dia bunyi sebatas tenggorokan. Nah, jadi bunyi sebatas tenggorokan yang nggak tahu irama yang dikeluarkan itu suara apa. Apakah suara alaminya atau mungkin udah suara isian, dia nggak jelas. Jadi seperti ngerecek, yang jelas dia terlihat di tenggorokan. Nah, contoh ngeriwik halus tuh seperti ini. Nah, itu tadi ngeriwik halus. Nah, setelah ngeriwik halus ada lagi yang namanya wiksar atau ngeriwik kasar. Ngeriwik kasar ini jadi bunyi sebatas tenggorokan juga, dan suaranya lebih jelas, lebih keras, dan materinya kedengeran. Apakah suaranya kenari atau suara burung lain atau suara alami pleci, itu kedengeran suaranya. Nah, jadi contoh videonya seperti ini. Nah, setelah ngeriwik ada yang namanya ngalas. Ngalas ini proses dari ngeriwik dia menyusun irama ke buka paruh. Nah, ngalas ini biasanya rawatan tanpa doping itu masuk dalam 5 atau 7 bulan. Nah, dia baru bisa ngalas. Kalau nge-call double dia bukan ngalas. Memang seperti ngalas, seperti nge-call double, tapi dia berirama, lantunan. Nah, dia contohnya lebih enak lagi. Contohnya seperti ini. Ini namanya ngalas standar. Nah, itu ngalasnya seperti itu. Makanya ada yang bilang berapa ketukan, 1 ketukan atau 2 ketukan. Posisi ngalas itu 1, 2, 3, 4. Setelah 5 ke atas itu namanya roll durasi atau roll tembak. Nah, cuma ngalas juga ada yang udah isian. Nah, ada yang ngalas isian. Salah satunya pleci saya itu lagi proses ngalas ke isian, ngalas wit-wit. Itu contohnya seperti ini. Berikut itu ngalas wit-wit, jadi ngalas isian. Ada ngalas standar, ngalas isian. Nah, kalau ngalas standar itu dia bernada, cuma ya standar bawaannya aja, nggak ada materinya. Tapi kalau isian seperti tadi itu, jadi ada materi isian burung lain. Setelah ngalas baru namanya masuk roll durasi atau roll tembak. Nah, cuma sebelum ke roll durasi nanti itu di akhir video aja. Sekarang bunyi sapaan. Nah, contoh bunyi sapaan. Nah, ini salah satu bunyi sapaan ini nggak ada di video berikutnya. Jadi cuma sekedar saya jelaskan tapi nggak saya tampilkan videonya. Jadi bunyi sapaan itu contohnya seperti ini. Nah, bunyi sapaan ini banyak orang sangka ngeriwik. Padahal bunyi sapaan ini jantan atau betina bisa seperti ini. Jadi seperti ngeriwik, cuma dia bukan ngeriwik. Dia bunyi itu biasanya ketika ketemu sama pleci lain, atau mungkin posisinya mau diistirahatkan malam, mau tidur. Nah, itu bunyi sapaan. Jadi bukan ngeriwik, jangan salah paham ya antara bunyi sapaan
atau sama ngeriwik itu nggak sama, dia berbeda. Setelah bunyi sapaan ada yang namanya birahi. Bunyi birahi itu ngecir. Jadi dulu itu ada beberapa teman katanya punya pleci buka paruh, katanya suara gerejaan. Pas dia kirim videonya taunya bunyi ngecir. Nah, bunyi ngecir ini ada dua macam ya, buat pleci Buxtoni sama dakun itu ada sedikit perbedaan. Untuk pleci Buxtoni ngecirnya seperti ini. Nah, itu tadi pleci Buxtoni. Setelah pleci Buxtoni ada juga pleci dakun. Pleci dakun tuh bunyi birahinya seperti ini. Nah, itu bunyi birahi antara pleci dakun sama pleci Buxtoni. Kemudian kalau ini di sini bisa paham ketika kita habis beli omyokan, kita ngomyok. Kemudian setelah kita ngomyok, kalau misalnya dia nggak ngeriwik, cuma ngecir seperti tadi itu, dipastikan itu betina. Nah, jadi kalau dia nggak ngeriwik langsung ngecir birahi itu betina. Kebanyakan dan saya yakin 100% itu betina. Nah, kemudian setelah bunyi birahi, bunyi itu, nah ada lagi yang namanya bunyi bukan, sebelum ke situ ya. Jadi bunyi birahi ini, tanda-tanda burung birahi ini banyak, bukan cuma ngecir seperti tadi. Jadi bunyi kadang-kadang itu dia mau bunyi tetap berirama, tapi dia sambil ngepak sayap, nggak mau anteng, bunyi kejeruji, sebunyi sambil ngepak-ngepak sayap pendek-pendek. Nah, contoh videonya seperti ini. Nah, itu bunyi birahinya seperti itu. Jadi ada lagi yang namanya gelondangan. Nah, gelondangan ini cuma buat di dakun Bali. Dakun Bali ini ada ciri khas yang namanya dia bunyi gelondangan. Itu yang punya ciri khas itu dua jenis. Yang pertama itu dakun Bali, yang kedua itu kacial. Nah, dia bisa bunyi gelondangan seperti nembak, tapi bukan nembak, itu gelondangan. Nah, contoh suaranya seperti ini. Nah, itu bunyi gelondangannya tuh seperti itu antara dakun Bali sama kacial Lombok. Adapun kemudian ada lagi yang namanya di pleci itu roll tembak. Nah, jadi ngerol kemudian dengan campur tembak. Roll tembak ini nggak bisa buat semua burung pleci ya. Jadi ada yang memang kayak misalnya kacial atau dakun Bali. Dakun Bali itu identik dengan dia gelondangan, kemudian setelah dia ada materi dia nembak. Tapi dia sangat jarang dan sulit ditemukan yang namanya dakun Bali itu ngerol. Kemudian juga seperti Buxtoni juga ada beberapa yang nembak, tapi nggak semua pleci bisa nembak. Nah, roll tembak ini cuma khusus dimiliki pleci-pleci tersendiri, makanya harganya mahal. Nah, seperti apa yang namanya ngerol tembak? Itu videonya seperti ini. Itu yang namanya roll tembak. Jadi untuk roll tembak ini seperti yang saya bilang nggak gampang bikinnya, mencetaknya butuh proses lebih ekstra. Biasanya rawatan dari loloh itu lebih gampang. Jadi dikasih materi roll tembak. Cuma kalau untuk udah dewasa dari omyokan itu ada para suhu, para master yang biasanya dilakukan yang namanya mabung paksa.
Jadi dicabut sayap, dicabut ekor, kemudian dikasih materi. Nah, cuma untuk hal seperti itu saya belum pernah belum pernah praktekin kondisinya karena kan nggak tega sama burungnya. Yang terakhir tinggal roll durasi. Nah, roll durasi ini dia bunyi ngerol dengan durasi yang panjang. Nah, ini roll durasi. Nah, jadi sebelum masuk ke roll durasi detik terakhir, saya ucapin juga selamat 6 tahun Josterop. Nah, ini Josterop konservasi. Nah, buat yang teman-teman pleman yang mau ternak pleci belum join Josterop, join ke Josterop konservasi pleci. Pas nanti tanggal 15 November ini udah masuk 6 tahun. Mudah-mudahan acaranya nanti sukses tanpa ada hambatan. Dan juga ya mudah-mudahan kalau ekonomi mencukupi saya bisa hadir. Cuma kalau nggak mencukupi ya saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa ikut menghadiri, bisa ikut memeriahkan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mohon koreksinya buat para suhu, para master. Apabila ada kesalahan jangan sungkan untuk diingatkan, untuk ditegur. Dan juga buat teman-teman semua jangan salah paham. Nggak ada maksud saya untuk mengajari apalagi menggurui, sekedar berbagi aja dari pemula untuk pemula. Nah, sebelum saya akhiri video ini, jadi tinggal yang roll durasi, silahkan disimak roll durasi berikut. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.